anak-anak jadi juga bingung ya kan, tagihan banyak, ini banyak, utang bentang, belum lagi tambahan dari ini. Dia sebenarnya mau desain tuh, udah kemana-mana nanya, tapi sama dia juga bingung kan karena banyak utang. Jadi itu kalau mau keluar harus dilunasi dulu. Oh, lunasi dulu. Berapa tuh jumlahnya? 70, Bu Eni 20. Itu yang grup dagu tuh Pak. Grup dagu tuh misah sendiri. Daku maksudnya? Hah? Daku apa dagu? Dagu maksudnya guru-guru gitu. Oh, guru-guru daku ya. Terus si paronya yaitu Pak Hadi. Sampai sekarang Pak Hadi nggak bisa nanganin, udah capek duluan dah. Iya. Dia juga banyak Pak. Iya. Emang kenapa sih Bu Yusuf Mansur ikut ganti uang? Itu emang kenapa dia Bu? Yang Ibu tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, kita lanjut lagi tentang pertanahan. Tapi kali ini kita ngebahas tentang karyawannya, karena ini berkaitan dengan video yang dari Toiba TV ya, lanjutan wawancara itu ya. Dan kenapa berkaitan ya, pasti sebenarnya ada hubungannya, cuma menurut saya gitu ya. Cuma ini soal nanti klaimnya gimana atau bagaimana, saya itu tidak menganggap bahwasanya klaim ini benar atau tidak ya. Yang pasti kita menyuguhkan aja dua wawancara ini apakah berkaitan atau tidak gitu loh. Yang jelas ini juga bisa menimbulkan kesimpulan yang sepertinya memang ada hal-hal yang saling berkaitan gitu ya. Oke, kita lihat dulu video dari Toiba TV. Check it out. Ada yang di Yusuf Mansur bukan diajak itu? Belum pernah. Makanya kan ada grup tuh berapa dulu ya, 67 atau berapa tuh jumlahnya? 70, Bu Eni 20. Itu yang grup dagu tuh Pak. Grup dagu tuh misah sendiri. Daku maksudnya? Hah? Daku apa dagu? Dagu maksudnya guru-guru gitu. Oh, guru-guru daku ya. Terus si paronya yaitu Pak Hadi. Sampai sekarang Pak Hadi nggak bisa nanganin, udah capek duluan dah. Iya. Dia juga banyak Pak. Iya. Emang kenapa sih Bu Yusuf Mansur ikut ganti uang? Itu emang kenapa dia Bu? Yang Ibu tahu? Ikut ganti. Kan atas nama dia, jadi dicecer terus tuh sama customer itu. Emang dia katanya mau bertanggung jawab tiap bulan-bulannya. Iya ya. Katanya pertama mah lancar ya, lancar tuh, lancar kasih alhamdulillah. Ya 1.500.000. Yang pertama Ibu oleh Pak Hadi kan? Ya. 700 kan lancar ya, nggak apa-apa, yang penting mah rutin gitu. Berapa tahun kesininya ya Allah. 13 kali. Saya udah daftar Ibu. Akhirnya dari total semua uang Ibu yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur berapa tuh Bu? 10 juta ada? Kalau misalkan 1 juta berapa tadi itu? Ada mungkin apa? Tadi Ibu bilang kalau ketemu Ibu emosi, emang ketemu Yusuf Mansur jadi emosi. Kamu kenapa Bu? Ya pengen ngungkapin saya kok tidak terbentuk gitu. Cuma janjinya itu loh. Iya. Dijanjiin taman, tanah, tempatnya doang, tapi nggak ada bentuk bangunan. Kalau misalkan saya misalkan udah berbentuk bangunan pas setengah jadi, saya pengen nyari tukang untuk ngurusin itu, saya ngurusin. Sekarang masih punya duit nggak untuk beli rumah? Duit dari mana Pak? Nah kalau ini Bapak peninggalan juga nggak meninggalin apa-apa. Iya. Kalau di kampung mah iya ada tanah. Tapi di tanah Cirebon masih ada tanah? Ada. Tapi susah Pak. Susahnya? Dijualnya jauh ke kampung, jauh ke jalan raya. Ngebon aja ngebon. Bon siapa yang malahnya adik saya malah nggak mau. Tanam sayur kali? Bapaknya enggak, dia jadi kayak semacam pegunungan waktu itu disewa sama orang Arab tuh buat nanam kurma, tidak berjalan. Sekarang apa? Kebunnya kosong gitu? Kosong, 5.000 meter. Lah, gede itu. Makanya di Cirebon mana Bu? Cirebonnya ya pokoknya Bapak nggak tahu Cirebonnya. Sindang Laut. Jauh, jadi itu si tanah itu jauh ke pengairan, jauh ke jalanan, jalan raya juga jauh. Pokoknya dia mah
kalau bisa mah ditanam singkong apa gitu kayak Ini- palawija. Ngomong-ngomong, yang dikontrak berapa luasnya? 30 meter. Iya, meter jadi ini ruang depan, Ini tengah. sama mantu saya Sama mantu. Yang mantu yang laki. yang cewek. Oh, anak ibu yang laki. Jadi, Saya mikirnya kayak udah frustasi gitu Pak. iya iya. Ya habis gimana? Iya. Kita ngejerit nangis. Kalau misalkan duit belum balik, Iya, Iya, jadi kan? ke siapa ya? ke siapa? Nangis ke siapa? Nangis ke siapa ya? Iya, Bang. Mau tuntut Jadi siapa? gimana? Makanya saya minta bantuan sama Bapak supaya Iya. diusahakan gitu. Insya Allah. Supaya berhasil lah istilahnya. Insya Allah, gitu. amin. Ngomong-ngomong sekarang umurnya berapa, Bu? Saya hampir 60. Masih muda berarti. Oke, itu videonya ya teman-teman. Itu lanjutannya yang kemarin yang wawancara, dan ini berkaitan dengan pertanahan yang memang dibeli sama dalam tanda kutip karyawan-karyawan yang gitu ya. Dan dalam tanda kutip ini berkaitan dengan video yang selanjutnya ya teman-teman, karena ya saya rasa ini mirip gitu. Ada hubungannya, ada relate-nya. Yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. Karena apa ya? Karena posisi mereka tuh ya kayak begitu. Udah kondisi rumah tangga, umur udah tua, ya kan. Pendidikan mereka cuma segitu, mau kemana lagi? Tinggalnya di situ. Punya pilihan gitu. Ya punya pilihan. Padahal Allah kan ngasih rezeki bukan karena itu. Iya. Seharusnya kalau berani, padahal ya kan sebenarnya dia nggak pernah mikir mungkin ya. Kan gini ya. Saya kasih tahu dikit misalkan ya. Sebenarnya orang yang katakanlah tukang parkir itu biasanya penghasilannya bisa lebih besar daripada dia. Iya. Karena ada yang tukang parkir itu dapatnya sehari 100.000. Bahkan kalau misalkan ini ya di tempat dekat-dekat wisata kayak gitu, itu kan yang parkir satu orang kadang 10.000. Rata-rata lah 10.000 lah. Itu kali 100 orang aja, 10.000 itu 1 juta dibagi misalkan kadang ada 4 orang 5 orang. Itu mungkin penghasilan mereka 200.000 sehari. Daripada kerja di situ. Iya makanya saya sama teman-teman saya nih berempat udah bingung tuh mau ngapain ya kan. Terus kita keluar, kita doa ya kan. Ngomongnya begitu. Padahal apaan? Itu GM keliling-keliling muter-muter Pak. Sampai jual nama dia zaman itu. Emang karena apa? Anaknya sekolah di situ kan. Mempertahankan posisi karena Anaknya cuma kan jadi dia apa lah gaji kecil tapi anaknya dapat sekolah. lah, padahal kan sekolah di SMA juga banyak yang gratis. Makanya nggak kepikir karena dia orang luar, orang Bogor. Bukan maksudnya, itu orang Bogor pun nggak tinggal pindah domisili. Iya saya. Zonasi itu kan tinggal dia pindah domisili, zonasi selesai itu. Iya. Padahal sekolah anak SMA sekarang banyak yang gratis. Tinggal kalau misalkan nggak punya uang, sekolah negeri ya nggak punya uang nih, bapaknya tinggal datang ke desa nggak punya uang, Iya. zonasi gratis. Nggak tahu saya sampai juga bingung kepala. Anak-anak jadi juga bingung ya kan. Tagihan banyak, ini banyak, utang belum lagi tambahan dari ini. Dia sebenarnya mau desain tuh, udah kemana-mana nanya. Tapi sama dia juga bingung kan karena banyak utang. Jadi itu kalau mau keluar harus dilunasi dulu. Ngasih dulu, belum plus bunganya 20%. Plus bunga 20% per bulan, per tahun, atau total? Total. Totalnya bunga 20%. Berarti kayak rentenir gitu ya? Iya. Padahal Islam loh. Siapa yang Islam? Itu koperasi. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, dari kedua video itu kaitannya adalah tentang karyawannya. Nah, kalau yang pertama itu intinya mereka menempati tanah situ dan mereka berkaitan dengan si Arab ini katanya pembangunannya. Dan saya nggak tahu apakah semua karyawannya itu yang sudah membayar, apakah sudah kebagian tanahnya atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas hubungannya itu adalah ada keterkaitan utang piutang langsung dengan dalam tanda kutip koperasi ya. Jadi kalau karyawannya itu difasilitasi oleh koperasi untuk berhutang, saya nggak tahu apakah
para gurunya atau misalkan para karyawan dari stafnya atau yang lain-lainnya itu diberi hutang untuk membeli rumah itu dan kemudian dibayar secara mencicil atau dipotong gaji gitu ya intinya. Nah, kalau yang ini, kalau saya lihat yang ini mungkin saya nggak tahu apakah jalan semua atau tidak ya. Kalau yang ini mungkin jalan. Terus sementara kalau orang yang di luar itu, yang di luar karyawannya, karena memang mungkin agak kesulitan ya untuk mengcover itu, karena memang mungkin ya uangnya udah nggak ada gitu, jadi ya nggak dijalankan gitu. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan dengan yayasan itu atau enggak, atau misalkan itu memang kerjaan si Arab aja yang memang diselesaikan karena memang ada uangnya, kalau ada jaminannya kalau di sana. Kalau di sini uangnya udah dipakai dan nggak ada jaminan lagi. Nah, saya nggak tahu apakah seperti itu atau tidak. Yang pasti teman-teman, kalau kita melihat dari kedua masalah ini, yang pasti si korban yang pertama yang diwawancara itu, yang Toyiba TV itu memang dia itu menganggap bahwasanya ada keterlibatan gitu, karena ada nama Al-Mansur di sana. Tapi selain orang yang di luar itu, mungkin ya selain orang yang di luar karyawan itu, mereka nggak bagian gitu, karena memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses untuk ke sana gitu. Contohnya ibu ini nggak bisa ketemu langsung gitu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya teman-teman saya masih punya video tentang karyawan ini ya. Ini masih panjang sebenarnya ceritanya, dan saya juga investigasi selain karyawan ini juga masalah pertanahan ini saya juga sudah bertanya-tanya gitu kepada masyarakat, termasuk yang ada tanah yang di luar itu gitu ya, yang di luar wilayah itu yang memang berkaitan dengan ya hal-hal itu gitu ya. Nah, cuma saya nggak bisa ungkapkan sekarang, dan saya akan cicil ini biar teman-teman lebih sistematis gitu melihat masalah yang timbul itu nggak sepenuhnya dari saya. Jadi masalah yang timbul itu memang ada orangnya, jadi ada subjeknya, ada objeknya juga gitu. Jadi ketika saya menyuguhkan ini, ternyata memang ada kaitannya gitu ya, yang diceritakan ternyata memang benar ini ada masalahnya gitu ya, sehingga tidak terkesan bahwasanya ini dibuat-buat gitu, karena ada subjek hukumnya dan ada objek hukumnya yang ketika misalkan saya wawancara dengan seseorang berkaitan dengan kasus-kasus lain gitu ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.